did me fall. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan, hipotesis, dan variabel penelitian. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Hipotesis. Jumlah nutrisi berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jika nutrisi yang terkandung dalam kacang hijau semakin banyak, maka pertumbuhan kacang hijau juga semakin cepat. Jika sebaliknya, nutrisi yang terkandung di dalam kacang hijau sedikit, maka pertumbuhannya juga menjadi lambat. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian di sini terdiri dari 3, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas di sini yaitu terdiri dari cahaya. Variabel kontrolnya yaitu kapas, air, dan botol, sedangkan variabel terikatnya yaitu tanaman kacang hijau. Saya akan menjelaskan pengertian dari pertumbuhan, perkembangan, dan nutrisi. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk awal. Pertumbuhan pada makhluk hidup bisa dilihat dari ukurannya yang semakin membesar, dan pada tumbuhan itu sendiri bisa dilihat dari ukurannya yang semakin bertambah, akar dan batangnya semakin membesar dan kuat. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan fungsi organ-organ tubuh menjadi lebih kompleks. Perkembangan terjadi karena adanya diferensiasi sel. Diferensiasi sel merupakan proses mekanisme yang menyebabkan sel dengan struktur dan fungsi yang sama menjadi berbeda, menjadi jaringan yang dewasa. Dan yang terakhir, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku atau sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Bagi tumbuhan, nutrisi yang diperlukan berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida atau CO2 diubah menjadi zat makanan dibantu dengan sinar matahari. Meskipun tidak berperan langsung dalam fotosintesis, zat hara diperlukan agar tumbuhan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Ini adalah alat dan bahan untuk membuat penelitian kacang hijau. Langkah pertama adalah merendam kacang hijau. Lalu, memotong bagian tengah botol plastik. Habis itu, memasukkan kapas ke dalam botol yang telah dipotong. Siram kapas dengan air secukupnya. Lalu memasukkan kacang hijau yang telah direndam. Setelah memasukkan kacang hijau ke dalam botol, berilah label penanda pada masing-masing kacang hijau. Menyimpan botol di tempat yang terkena cahaya. Dan jangan lupa menyiram kacang hijau dengan air setiap hari. Berikut ini adalah hasil pengamatan kami terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau pada botol pertama yang berisi 5 biji kacang hijau. Nah, di sini terdapat 2 buah tabel. Tabel pertama yaitu hasil panjang batang. Tabel kedua jumlah daun. Pada hari Selasa tanggal 2 bulan 8 tahun 2022, di pada hari itulah kami memulai proses menanam tanaman kacang hijau. Nah, tumbuhan kacang hijau mulai terlihat pertumbuhannya pada hari Rabu. Dan selanjutnya, inilah hasil panjang batang kacang hijau di setiap hari setelahnya. Dan untuk hari Minggu, kami semua tidak sempat untuk mengukurnya. Jadi, jumlah hasil rata-rata pada panjang batang kacang hijau mulai dari Selasa sampai hari Senin yaitu 4,35. Jumlah daun. Jumlah daun pada hari pertama sampai hari ketiga belum terlihat adanya pertumbuhan. Pertumbuhan daunnya pada hari keempat sampai hari ketujuh dengan jumlah daunnya 2. Jadi, jumlah hasil rata-rata panjang daun kacang hijau mulai dari hari Selasa sampai hari Senin yaitu 0,933. Selanjutnya, adapun hasil pengamatan kami pada botol kedua yang berisi 20 buah biji tanaman kacang hijau. Nah, teman-teman, pertumbuhan tanaman kacang hijau pada media tanam kapas itu berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan tinggi batang yang tersaji pada tabel tersebut. Tumbuhan memerlukan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya.
Nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak disebut unsur makro, sedangkan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut unsur mikro. Kekurangan nutrien pada media tempat tumbuhan hidup menyebabkan tumbuhan mengalami defisiensi. Defisiensi mengakibatkan tumbuhan menjadi tumbuh dan berkembang dengan tidak sempurna. Jadi kesimpulannya adalah biji kacang hijau yang lebih banyak mengandung nutrisi akan lebih cepat tumbuh karena memiliki cadangan makanan yang lebih banyak sehingga menjadi sehat.